Bagimu negeri, jiwa raga kami, itu sebuah cinta. Cinta tanah air, cinta pada Ibu Pertiwi, cinta dalam arti sejatinya, dalam wujud sejatinya. Karena kita tidak sekedar menyampaikan ikrar atau sumpah, tapi kita insya Allah bisa mewujudkan cinta kita ini dalam tindakan nyata, membela tanah air, membela Ibu Pertiwi, membela seluruh bangsa, seluruh warga negara yang ada di tanah air kita. Bung, ini menurut saya tidak ada yang main-main, dan karena itu tidak ada sesuatu perjuangan lebih tinggi dari ini, tidak ada. Kalau kita meneladani pemikiran Bung Karno, ini saya masih membahas buku Bung Hasto Kristianto, Dr. Hasto Kristianto, yang kita sudah bicarakan setidaknya 3 kali dalam taping untuk membicarakan buku ini. 3 kali kita singgung. Ini ada Bung yang begitu keren. Pertama-tama barangkali yang kita kenang, Bung Karno meninggalkan warisan itu tidak untuk keluarga, tidak untuk handai tolan dan sahabat-sahabat, tapi untuk Republik Indonesia. Warisannya wawasan, cara pandang mengenai geopolitik dan berkaitan langsung dengan pertahanan negara. Geopolitik dan pertahanan negara itu tidak ada, Bung, di Republik ini yang berani-berani mengutik-utik atau berani-berani memikirkan untuk mengganti. Orang yang paling tidak suka pada Bung Karno pun tidak berani, bukan karena sekedar tidak berani secara personal, tapi karena tidak ada argumen untuk menyingkirkan pemikiran geopolitik dan kaitannya dengan 2 hal, Bung, yaitu terjadinya konferensi Asia Afrika tahun 55 dan berdirinya dengan tegak yaitu gerakan non-blok. Tempo hari sudah kita singgung tentang mengapa harus menampilkan sesuatu kekuatan non-blok yang adalah suatu blok. Non-blok itu juga blok. Jadi ada blok barat, ada blok timur, dan ini ada blok yang bukan barat, yang bukan timur, tapi ini bloknya kekuatan-kekuatan dunia baru. Yang barat maupun timur itu kekuatan-kekuatan yang sudah mapan, dan ini yang baru muncul, dan dalam usia 10 tahun melahirkan kekuatan non-blok ini. Dan Bung Karno memiliki pengaruh bukan hanya untuk pertahanan negara, bukan hanya untuk pertahanan negara Republik Indonesia, bukan hanya mengajarkan sesuatu yang penting bagi bangsa. Bung, geopolitik itu kelihatannya terpisah dengan suatu yang disebut spirit Bung Karno, yang diajarkan melalui 2 cara pandang politik yang namanya nation building dan character building. Di dalam pemikiran beliau, nation building
itu mendukung, merupakan amalan, pengamalan, pengejawantahan, perwujudan dari gagasan geopolitik nation building. Itu ingin membangun tegaknya kekuatan negara dan bangsa kita sebagai negara dan bangsa yang baru lahir, yang belum lama lahir, akan tetapi kita ini sebagai bangsa ini, tidak boleh ingah-ingih, minder, pelin-pelan menghadapi orang asing. Menghadapi orang asing tegas. Sekali mengatakan ini yang dilakukan. Sekali non-blok, kita non-blok. Sekali tidak minder pada bangsa lain, kita tidak minder, kita tegak. Kita tegak sebagai bangsa. Wawasan kebangsaan kita, posisi imajiner dalam politik Indonesia. Posisi imajiner yang kita kembangkan melalui tindakan melalui apa yang namanya nation building. Ini harus ditegaskan. Gerakan non-blok yang telah menjadi wujud di tangan Bung Karno, siapa di Republik ini yang berani mengganti? Siapa di Republik ini yang berani menyatakan ada alternatif? Tidak ada alternatif. Ini Bung, gara-gara beliau itu orang terpelajar. Kaum terpelajar, orang sekolahan, golongan intelektual yang sekaligus a devoted nationalist, sekaligus sebagai intelektual yang terlibat dalam usaha membentuk kesatuan bangsa, berusaha membentuk berdirinya sebuah nation yang tidak mudah, tapi beliau gagah membangun sebuah nation, the nation of Indonesia. Nah, begitu tegasnya pemikiran, dan ada satu lagi, jangan keliru, tegaknya the nation of Indonesia itu disertai sesuatu yang namanya, tadi kita sudah sebut, character building, Bung. Character building, Bung Karno memiliki suatu imajinasi akademik, suatu bayangan tentang masa depan, karena belum membaca buku apa dari dunia barat yang dibaca orang, dibaca Bung Karno. Dibaca Bung Karno. Yang dibaca oleh tokoh-tokoh dunia barat, dibaca oleh Bung Karno. Dengan tajam. Dan Bung Karno membuat dirinya tampil sedemikian. Nah, ini yang dibahas, Bung, oleh Bung Hasto, Dr. Hasto Kristianto. Oleh dukungan Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya membayangkan, Bung, kalau di suatu organisasi yang namanya partai politik, pemimpin partai memiliki hubungan-hubungan akademik, hubungan politik profesional, dan ketua partai mengajarkan, menyarankan, memberi dorongan anak buahnya yang menjadi sekretaris jenderal supaya mempertajam spesifik dengan wawasan-wawasan akademik suatu jenis keilmuan, yaitu geopolitik. Itu, Bung, itu bisa terjadi karena Ibu Megawati Soekarno Putri itu memiliki aspirasi tentang ilmu itu. Janganlah diabaikan oleh bangsa Indonesia, maka contoh yang diberi kewajiban mempelajari kembali, mempelajari dan merumus ulang adalah anak buahnya sendiri, adalah sekretarisnya. Dan relasi saling memperkukuh seperti ini, gunanya apa, Bung? Gunanya memberi tanda kukuhnya, saling percaya, memberi mutual trust antara kedua belah pihak,
ketua partai dan sekretaris jenderalnya saling mendukung, saling memperkuat, yang senior memberi nasihat-nasihat, yang senior memberikan arahan-arahan, yang membuat kita pada akhirnya tahu Ibu Megawati Soekarnoputri memiliki suatu pemikiran politik nasionalistik, yaitu geopolitik yang diwariskan oleh Bung Karno pada bangsa Indonesia, yang membuat Indonesia haruslah menjadi kuat, haruslah memiliki watak nasionalis dan mengembangkannya demi kebutuhan partai politik. Itu artinya lebih lanjut, manajemen partai itu kukuh, manajemen partai itu bisa menjadi kiblat bagi seluruh anggota partai karena ada gagasan-gagasan dan perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tidak sekedar mengamalkan ideologi partai tetapi juga merawat sesuatu yang pernah dilahirkan, yang pernah menjadi gagasan, yang terungkap menjadi kekuatan politik oleh Bung Karno. Dirawat sedemikian rupa sehingga Ibu Megawati kecuali menyuruh, kecuali menyarankan, kecuali membukakan jalan agar Bung Hasto mendalami ilmu itu dan sudah didalami, Bu Megawati itu masih merawat persahabatan dengan negara-negara. Melanjutkan persahabatan Bung Karno dengan negara, pemimpin-pemimpin negara. Ya, pemimpin-pemimpin di zaman itu sudah tidak ada, tapi relasi hangat dalam hidup pribadi maupun dalam hidup politik itu terawat dengan negara-negara yang merupakan sahabat ayah Anda, beliau. Nah, dalam urusan pengembangan keilmuan ini lebih lanjut, itu kita telusur, Bung Hasto itu anak De Brito di Jogja. Dan Anda tahu De Brito itu sekolah elitnya elit kira-kira. Elitnya elit. Anak-anak bebas. Mau seragam atau mau tidak seragam tidak ada aturan. Bebas. Mau pakai pakaian jeans, Levi's, agak bolong-bolong juga boleh, tapi tidak boleh membiarkan otaknya nganggur. Otak harus berpikir, dikasih jejalan-jejalan, ilmu. Pelajaran apa saja disampaikan dengan sangat serius dan mendalam. Ya, ketemu Ibu Megawati, mendapat anjuran, mendapat arahan, mendapat saran-saran untuk mempelajari keilmuan seperti ini, ya entenglah bagi beliau. Enteng sekali, dan beliau melaksanakan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh semangat, mengabdi kepada partainya, kepada partai ini maksudnya yaitu sebagai ideologi nasionalis, dan ideologi nasionalis itu karena perspektif geopolitik itu bisa berbicara pula dengan pertahanan negara. Pertahanan negara itu melalui ideologi yang terlaksana secara manis itu tampak dalam perlindungan terhadap golongan lemah di masyarakat yang namanya kaum marhaen. Pertahanan negara harus ada tentara yang kuat, harus ada persenjataan yang lengkap,
Tapi di antara kekuatan tentara dan persenjataan ini, ada satu hal lagi. Kalau ini cukup dua jenis ini, melupakan aspek lain. Soft defense. Soft defense. Yaitu perlindungan lembut dengan diplomasi maupun dengan memperkuat basis pertahanan rakyat. Dan dari gulungan yang paling lemah, gulungan Marhaen dirawat baik-baik, diberi kesempatan menempuh hidup dengan baik, dengan perlindungan dari kekuatan negara. Maka kalangan yang tampak lemah itu dengan sendirinya tidak lemah. Ini bukan lagi sesi lemah dalam pertahanan. Pertahanan baik kita bicara spesifik kaum Marhaen maupun kaum yang namanya wong cilik, rakyat kecil pada umumnya di luar Marhaen. Pada umumnya ada lagi kekuatan-kekuatan itu, dan itu dalam geopolitik terwujud sebagai corak pertahanan yang kelihatannya bisa dilaksanakan sambil lalu dan bukan terlalu serius diwujudkan sebagai pertahanan ketika serangan suatu bangsa asing datang, ketika intervensi kekuatan-kekuatan asing datang. Kekuatan-kekuatan asing, rahasia negara, terawat di tangan rakyat yang kita beri akomodasi kehidupan, diberi kesempatan tumbuh dari sudut ekonomi. Tentu saja pertahanan dalam dimensi yang ini bagaimanapun tidak sempurna, belum sempurna, tetapi perjuangan yang tampak diwujudkan dalam karya yang begini gigih menjadi pengetahuan orang-orang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ini kelihatannya menjadi salah satu pusat perhatian utama. Dan begitu sebagai sesuatu yang dianggap geopolitik dan pertahanan negara, ini warisan zaman dulu itu kelihatannya itu betul-betul barang yang tampak itu diteruskan oleh generasi Presiden Jokowi. Rezim yang berkuasa sekarang ini, dalam 10 tahun berkuasa, geopolitik dan wawasan politik nasional maupun wawasan politik globalnya, Presiden Jokowi merawat, Bung. Presiden Jokowi tidak pernah bicara ini geopolitik, tidak ada pembicaraannya. Ini warisan Bung Karno, tidak pernah disinggung seperti itu. Karena kalau sebuah ideologi politik warisan seorang pendiri bangsa hanya dinyatakan dalam kalimat-kalimat menjadi sebuah diskursus akademik maupun politik, itu bahayanya hanya akan berhenti pada titik diskursus. Presiden Jokowi menghindari diskursus, menghindari hanya omong kosong. Omong kosong yang dilakukan itu merupakan tindakan yang mewujudkan gagasan-gagasan dalam geopolitik nasional maupun global. Dan kekuatan global ini dihadapi oleh Presiden Jokowi. Barangkali penting, meskipun Anda semuanya, para viewers, mengerti apa yang dilakukan Presiden Jokowi dalam kaitannya menghadapi dunia perdagangan bebas, menghadapi tekanan-tekanan dunia internasional. Jangan menjual pada kami barang-barang produksi nasional, produksi dari pertambangan, dari hasil hutan, hasil laut, dan lain-lain. Janganlah dijual dengan harga mahal. Jualah sebagai barang mentah
Seperti dahulu, ini nekel Bung, Presiden Jokowi gigih melawan kekuatan hegemonik. Dan Anda tahu, implisit dari apa yang dikatakan Bung Karno ketika membuat apa yang namanya non-blok. Itu pernyataan Bung, tidak dinyatakan dengan kata-kata. Simbol itu menyatakan, jangan kami dikuasai, jangan kami diganggu oleh kecenderungan Anda mendominasi orang lain. Kami menolak hegemoni orang lain karena kami tidak ingin melakukan hegemoni pada siapapun. Dan Bung Karno berteriak, kita membangun negara yang kuat, yang penuh harga diri, tapi tidak perlu watak chauvinistik. Tidak perlu. Chauvinistik saja, itu sikap dan itu hanya kata-kata. Tidak boleh oleh Bung Karno, apalagi kalau menjadi tindakan. Bung Karno menjadi non-blok bukan untuk melakukan hegemoni dan penjajahan pada orang lain. Tapi kalau ditelusur Bung, Anda yang mengamati sejarah akhir sejarah Singasari, itu rajanya Kertanegara, itu doyan minum-minum, tapi tidak mabuk dan tidak kehilangan pengamatan diri maupun cara mengembangkan negara. Beliau itu sambil mabuk itu juga menyerang, melakukan penaklukan dahsyat, dikenal sebagai raja yang gemar berperang dan gemar melakukan ekspansi negerinya. Bung Karno tahu itu. Tapi Bung Karno tidak menyatakannya, Bung Karno tidak melakukannya. Meskipun begitu sebenarnya Bung Karno memiliki watak ekspansif. Ketika menyatakan Mapilindu itu sebagai wawasan geopolitik nasional kita. Itu Mapilindu, Malaya, Filipina, Indonesia. Itu dalam bayangan Bung Karno itu satu kesatuan utuh dalam geopolitik nasional kita. Tapi ya karena Malaysia sudah pernah dikuasai Inggris dan ingin direbut, tapi Malaysia diberi kemerdekaan atau Malaysia berjuang memerdekakan diri menjadi satu negara lain, Bung Karno angkat tangan, silakan. Kau telah membuat definisi tentang negeri baru, begitu pula sikapnya kepada Filipina. Mapilindu ada barangkali dalam persahabatan untuk kenang-mengenang, untuk meromantisasi masa lalu dalam relasi-relasi dengan negara-negara ASEAN. Tapi itu kenangan itu adalah kenangan dan Bung Karno sama sekali, ASEAN itu barang yang muncul belakangan, imajinasi Bung Karno oleh Bung Karno sendiri juga tidak inginlah diwujudkan sebagai tindakan ekspansif dan melakukan hegemoni bagi orang lain. Andai kata mereka masih dikuasai orang-orang asing dan belum merdeka, Bung Karno akan merebutnya. Kira-kira macam gitu. Jadi ada Bung, watak ekspansi. Orang Jawa itu janganlah dipandang sebagai orang yang kelihatannya takut, ngelihat lalat aja gemetar. Tidak, Bung Karno orang yang jika mau memiliki watak ekspansi, memiliki keteguhan dalam geopolitik nasional maupun global, dan inilah yang dipungut sepotong demi sepotong, sekeping demi sekeping, dengan susah payah, dengan ketekunan, dengan disiplin akademik, diwujudkan sebagai satu kesatuan oleh Bung Hasto, karena satu hal, kebutuhan pribadinya begitu, kebutuhan partainya begitu, nasihat pimpinan partainya begitu. Bung, relasi bos dan bawahan, relasi pimpinan dan sekjennya yang macam itu, dan itu tidak hanya relasi dalam urusan-urusan politik maupun pengembangan demokrasi, tapi relasi untuk tidak sekedar meromantisasi masa lampau. Begitu Mas Hasto, mohon maaf kalau ini tidak berkenan, tapi moga-moga berkenan.
Salam Bung, salam untuk Indonesia.